Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Revi Akmar. Aktivitas saya saat ini adalah sebagai pedagang atau memiliki usaha di bidang kebab. Saya aktif menjadi relawan di Lembaga Sosial Karawang Peduli. Saya mengawali dunia relawan pada tahun 2017, bulan April. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih mengikuti dan aktif di berbagai kegiatan di Karawang Peduli ini. Alhamdulillah dulu saya dinobatkan atau diberikan penghargaan oleh Karawang Peduli sebagai salah satu relawan teraktif pada tahun 2018 dan juga saya dipilih menjadi ketua daripada volunteer relawan Karawang Peduli. Sebenarnya apa sih volunteer Karawang Peduli itu? Kenapa harus ada ketua? Kenapa harus ada komunitas relawan Karawang Peduli? Oke, jadi fungsinya dari volunteer Karawang Peduli ini adalah, atau Volkap, biasa kita sebut Volkap ya, adalah sebagai mewadahi dan juga memanage para tim dan juga para relawan yang jumlahnya amat banyak sehingga bisa terjalan secara rapih dan juga sistematis. Dan alhamdulillah saya menjabat sebagai ketua volunteer Karawang Peduli selama kurang lebih 2 tahun. Banyak suka duka yang saya rasakan ketika menjabat sebagai ketua volunteer Karawang Peduli. Saya dilatih dan juga diberikan pengetahuan untuk menjadi seorang pemimpin atau leadership pada saat saya memegang sebagai ketua. Saya juga dilatih bagaimana cara mengelola atau memanage tim dengan baik, sehingga dari situ saya mendapatkan banyak pelajaran dan juga pengalaman yang luar biasa berarti bagi hidup saya. Sehingga pada tahun 2018, tepatnya pada bulan Agustus pada tanggal 5, saya dan teman saya beserta founder dari Karawang Peduli mewakili Lembaga Sosial Karawang Peduli untuk aktif dan juga bergerak membantu saudara kita yang pada saat itu terkena bencana gempa bumi. Jadi pada hari itu menjadi pengalaman pertama saya terjun ke lokasi bencana. Suka duka yang saya dapati ketika menjadi relawan bencana, tepatnya di daerah Lombok ini. Karena sangat banyak orang yang terdampak atau keluarga yang terdampak pada musibah kali ini. Dan pada malam harinya, saya baru pertama kali merasakan gempa bumi 7,0 skala Richter. Dan di situ campur aduk perasaan saya. Sedih iya, karena kita jauh dari keluarga sehingga banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul pada diri saya pada saat itu. Tapi tentu saja saya di sini sebagai relawan harus bisa mengontrol diri saya sehingga bisa membantu warga atau masyarakat yang terdampak gempa bumi pada saat itu. Tepat pada malam hari, gempa 7,0 skala Richter, tiba-tiba lampu mati, suara ambulans di mana-mana, sehingga mengetuk pintu hati kita sebagai relawan untuk membantu mengevakuasi para masyarakat yang terdampak gempa bumi pada saat itu. Dan tepat di malam hari ada laporan bahwa ada beberapa orang yang masih belum dievakuasi karena tertimpa runtuhan bangunan sebuah puskesmas di salah satu desa di Lombok. Jadi kita sebagai relawan dan juga beberapa teman saya dari berbagai macam komunitas berangkat pada saat itu, langsung berangkat dari Lombok Timur hingga ke Lombok Tengah. Dengan keadaan lampu mati, kota pun sepi, dan juga kita selama perjalanan menyusuri pantai, sehingga membuat panik atau meredupkan semangat saya. Tapi ketika saya melihat bahwa banyak orang yang membutuhkan bantuan pada saat itu, menambah naikkan lagi semangat saya untuk terus bergerak membantu saudara kita yang berada di Lombok Tengah. Pada kurang lebih jam 3 malam, saya sampai di daerah desa Santong di Lombok Tengah. Pada saat itu saya langsung berhenti atau membantu masyarakat, dan luar biasa hati saya dan juga beberapa relawan teman lainnya terenyuh ketika melihat bagaimana sih kondisi korban para penyintas
gempa bumi 7,0 skala Richter ini, ternyata banyak sekali orang yang mengalami luka-luka berat, mulai dari luka ringan, luka berat, dan juga ada yang meninggal pada saat itu. Pada saat itu juga kami kebingungan, harus kemana kami mendapatkan bantuan, harus kemana kami mendapatkan obat. Karena pada saat itu pasien itu menumpuk, tetapi kita minim tenaga medis dan juga minim pengobatan. Sehingga saya beranjak dengan 3 orang relawan lainnya untuk mencari obat dan juga tenaga medis yang bisa kita bawa untuk bisa mengobati para penyintas yang ada di Desa Santong ini. Tetapi apa daya, semua sangat membutuhkan bantuan itu sehingga kita tidak dapat membawa apa yang kita cari. Jadi pada hari pertama sesudah pasca gempa 7,0 skala Richter, saya ditugaskan oleh komandan saya untuk menjadi supir ambulans atau supir jenazah yang bisa membantu mengevakuasi para pasien dari puskesmas hingga ke rumahnya, dari rumah hingga ke puskesmas, hingga dari puskesmas ke rumah sakit darurat yang berada di daerah Mataram. Sesudah saya ditugaskan menjadi supir jenazah atau supir ambulan, saya ditugaskan sebagai orang untuk yang membantu mengevakuasi dan juga membantu teman-teman relawan yang aktif pada saat itu di puskesmas Desa Santong. Saya membantu mengevakuasi, membawa pasien, serta mendirikan tenda untuk para pasien yang terdampak bencana gempa bumi 7,0 skala Richter ini. Sesudah itu saya juga ditugaskan menjadi seorang relawan untuk mendistribusikan logistik. Sehingga saya keliling dari kampung ke kampung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Ternyata luar biasa dampak dari gempa 7,0 skala Richter ini, sehingga membuat masyarakat membutuhkan bantuan pada saat itu. Dan yang saya alami pada saya menjadi relawan bencana di Lombok adalah hampir setiap hari kita mendapati atau merasakan gempa bumi. Sehingga tidur pun kita tidak nyenyak, serta kita harus bersahabat dengan perlengkapan safety. Kita tidur harus dengan bersebelahan atau menyiapkan perlengkapan safety terlebih dahulu. Dan juga harus merasa terbiasa dengan adanya gempa bumi yang hampir saya rasakan setiap hari pada saat itu. Tepatnya pada saat bencana atau pasca bencana gempa bumi pada saat itu adalah bulan Agustus, di mana ada satu momen yang seharusnya bisa dirasakan oleh semuanya, yakni 17 Agustus kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sehingga pada saat itu kita dari teman-teman relawan beserta para masyarakat Desa Santong bekerja sama untuk bisa melaksanakan upacara bendera kemerdekaan dengan persiapan tentu saja yang maksimal dan juga perlengkapan seadanya. Ya, biasanya kita merasakan atau melakukan upacara dengan menggunakan pakaian yang rapi, pakaian sekolah atas bawah rapi, menggunakan sepatu, tapi tidak pada saat itu. Kami benar-benar terenyuh ketika melihat melaksanakan proses upacara kemerdekaan pada saat itu. Tapi kita melihat semangat dari masyarakat Desa Santong ini untuk terus bangkit dari keterpurukan. Sehingga itulah yang menggugah semangat kita untuk terus bergerak membantu mereka. Dan juga pada saat itu tepat momen Idul Adha, di mana semua bisa merasakan atau merayakan kemenangan hari Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah kita mendapatkan amanah dan juga bantuan dari para masyarakat, sehingga kita bisa menyalurkan atau memberikan hewan kurban kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi 7,0 skala Richter ini. Alhamdulillah kita menyembelih hewan kurban di beberapa titik yang berada di Lombok, sehingga saya melihat raut wajah mereka terpancar kebahagiaan yang tiada tara. Tentu saja mereka sejenak melupakan apa yang telah mereka rasakan.
Dan alhamdulillah selama kurang lebih 1 bulan saya menjadi relawan bencana, membantu para penyintas yang berada di Lombok. Saya sangat bersyukur karena sudah bergerak membantu mereka. Dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya bisa sedikit demi sedikit membantu membangkitkan semangat mereka untuk terus bangkit dari keterpurukan pada saat itu. Untuk para teman-teman relawan yang masih muda, masih kuat, yang masih sehat, terus semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin masih banyak yang harus kita lakukan dan juga harus kita bantu. Dan untuk teman-teman semua yang tertarik menjadi seorang relawan, karena kepedulian itu adalah solusi, bisa gabung bersama kami melalui sosial medianya di Instagram Karawang Peduli. Ingat, jangan lupa follow Instagramnya Karawang Peduli. Di situ teman-teman akan mendapati kisah-kisah inspirasi, kisah-kisah motivasi, dan juga bagaimana sih aktivitas relawan-relawan Karawang Peduli, serta apa saja sih kegiatan yang ada di Karawang Peduli. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.